Pada kesempatan kali ini, di video ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kode etik profesi IT. Yang dimana anggota kelompok 8 itu terdiri dari Sebo dengan NIM 210, juga ada Abu dengan NIM 247, Yuda NIM 254, Javier dengan NIM 262, Andika dengan NIM 274, dan Hima dengan NIM 508. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembagian materi. Yang pertama itu ada etika keamanan komputer, yang kedua ada isu dalam etika komputer, yang ketiga ada pelanggaran kode etik profesi IT, yang keempat ada peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir ada contoh kasus dalam etika komputer dan teknologi. Next. Selanjutnya ada pengenalan mengenai tema tadi. Saya bacakan. Seorang profesional di bidang teknologi informasi atau IT bertanggung jawab membantu organisasi atau perusahaan dalam memelihara infrastruktur digital dan menangani troubleshoot terhadap sistem IT tempat dia bekerja. Pekerja IT akan diminta untuk membantu tim lainnya untuk bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan prosedur keamanan. Profesional IT ini bertugas untuk menguji, membangun, menginstal, memperbaiki, atau memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang terkait dengan sistem komputer yang kompleks di satu atau lebih lokasi. Maka dari itu, sebagai pekerja profesional, kita dibatasi dan terikat dengan sebuah kode etik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Satu, etika dalam keamanan komputer. Etika keamanan komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Next. Kedua, isu dalam etika komputer. Yang pertama, e-commerce, yaitu bisnis melalui internet, melahirkan implikasi negatif, bermacam kejahatan, penipuan, dan kerugian karena anonimusan tadi. Yang kedua, kejahatan komputer, kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya, seperti virus, spam, penyadapan, carding, denial of service atau DOS. Yang ketiga, cyber ethics. Yang keempat, diperlukan adanya aturan tak tertulis, yaitu netiquette emoticon. Yang kelima, pelanggaran haki. Yang keenam, tanggung jawab profesi. Next. 3. Pelanggaran kode etik profesi. Next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek teknologinya. Di mana di aspek teknologi ini, semua teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat. Yang dimana di sini contohnya bisa kita lihat dari aspek teknologi itu seperti halnya dengan teknologi komputer. Orang yang sudah memiliki keahlian di bidang komputer itu juga dapat membuat teknologi yang bermanfaat, tetapi tidak jarang juga malah melakukan kejahatan. Seperti halnya hacking, cracking, carding, dan skimming. Nah, contoh hacking hacking itu adalah suatu bentuk perbuatan atau usaha yang menggunakan komputer untuk mengakses data secara ilegal begitu ya. Lalu untuk cracking itu adalah perusakan yang dilakukan dan merugikan orang lain dalam bentuk halnya komputer. Lalu ada carding, yang dimana kalau carding ini adalah istilah yang menggambarkan perdagangan dan penggunaan kartu kredit secara ilegal. Lalu skimming itu adalah tindakan pencurian lewat mesin ATM berupa informasi kartu kredit atau debit itu sendiri. Nah, lalu selain daripada teknologi komputer, di bagian teknologinya ada juga teknologi nuklir, yang dimana itu dapat digunakan sebagai sumber energi, tetapi nuklir juga pernah digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima. Itulah bisa kita katakan ada tujuan baik dan tujuan jahatnya. Nah, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya.
Oke, baik. Di sini saya akan membahas di bagian aspek hukumnya. Yaitu untuk hukum sendiri itu dibuat untuk mengatur aktivitas di internet, terutama yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya. Antara lain yang sekarang itu masih menjadi perdebatan. Ada dua pandangan mengenai hal tersebut, antara lain yaitu yang pertama, karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan teritorial. Maksud dari batasan teritorial ini adalah hukum itu berlaku secara global. Maksudnya tidak terbatas hanya di suatu negara saja. Kemudian yang kedua, ada sistem hukum tradisional atau the existing law, yaitu justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial, dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas internet. Dilema yang dihadapi oleh hukum tradisional dalam menghadapi fenomena cyberspace ini merupakan alasan utama perlunya membentuk suatu regulasi yang cukup akomodatif terhadap fenomena muncul akibat internet. Aturan hukum yang akan dibentuk itu harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau the legal needs para pihak yang terlibat di dalam transaksi lewat internet. Next. Kemudian yang ketiga ada aspek pendidikan. Dalam kode etik hacker ada kepercayaan bahwa berbagi informasi adalah hal yang sangat baik dan berguna, dan sudah merupakan kewajiban atau sebuah kode etik bagi seorang hacker untuk membagi hasil penelitian dengan cara menulis kode yang open source dan memberikan fasilitas untuk mengakses informasi tersebut, dan menggunakan peralatan pendukung apabila memungkinkan. Di sini contohnya itu bisa kita lihat pada akun website GitHub, itu banyak sekali di sana bertebaran berbagai source code kode yang bisa kita gunakan sebagai orang awam. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya proses pembelajaran yang menarik dalam dunia hacker, yaitu terjadi sastra atau tingkatan yang diberikan oleh komunitas hacker kepada seseorang karena kepiawaiannya, bukan karena hukum atau senioritas. Jadi di sini bisa dibilang tingkatan hacker itu ditentukan dari seberapa jagonya dia untuk melakukan sesuatu gitu. Kemudian untuk memperoleh pengakuan atau derajat seorang hacker itu mampu membuat program untuk exploit kelemahan sistem, menulis tutorial atau artikel aktif diskusi di mailing list, atau membuat situs web dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya ada aspek ekonomi. Untuk merespon perkembangan di Amerika Serikat sebagai pionir dalam pemanfaatan internet, telah mengubah paradigma ekonominya, yaitu paradigma ekonomi berbasis jasa atau from manufacturing based economy to service based economy. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi yang tidak baik dalam artian ini adanya kejahatan dunia maya bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Di Indonesia ada 109 kasus yang merupakan predikat fraud atau credit card, korbannya 80% adalah warga Amerika Serikat. Lalu ada aspek sosial budaya. Akibat yang sangat nyata adanya cybercrime terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia adalah ditolaknya setiap transisi di internet dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Masyarakat dunia telah percaya lagi dikarenakan banyak kasus kredit card fraud yang dilakukan oleh netter asal Indonesia. Next. Lalu ada peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut, dapat diharapkan akan mampu mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia untuk menjadi manusia secara utuh. Maka tidak cukup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu, teknologi, dan kehidupan. Etika memiliki peranan penting, seperti halnya etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan etika profesi, diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang disuguhkan dari segi tuntutan pekerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Baik,
5. Contoh kasus dalam etika komputer dan teknologi. Next. Di Indonesia sendiri, contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, CD bajakan dijual bebas di mana-mana sejak tahun 90-an. Kemudian ada karting, mulai marak bertaburan di Yogyakarta sendiri tahun 2000. Kemudian ada plesetan nama domain klik BCA online tahun 2001. Kemudian website Mentawai dihack orang tahun 2005. Ada juga website BNI 46 di device. Kemudian website BI dihack tahun 2005. Website PKS dan Golkar diusili tahun 2005 pada pilkada. Dapat juga website harian Bisnis Indonesia dihack tahun 2005 saat bulan puasa. Kemudian yang terakhir dapat cyberterorisme mulai melanda di Indonesia tahun 2005. Contohnya seperti Dr. Azhari, yaitu Cyber Psycho tahun 2005, Kerajaan Tuhan Alia Aiden. Kemudian terdapat beredarnya foto siur mirip artis seperti Mayang Sari dan mirip Bambang Tri tahun 2005, serta Nia Ramadan tahun 2006. Kemudian beredar foto jenaka SBY dan Roy Suryo hasil cropping di internet. Ada pula tahun 2006 adanya isu kenaikan TDL. Kemudian adanya isu PNS, website TV 7 tahun 2006, dan judi pun memasuki dunia maya mulai Maret tahun 2006. Baik, next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.